Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, di atas hidayahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di atas petunjuk yang telah Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga kita bisa istiqamah dalam mengarungi kehidupan ini sesuai dengan apa yang telah dituntun oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah, semoga kita semuanya menjadi hamba Allah yang sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, salatus subhi fil jamaah, man sallas subha fil jamaah fahuwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang melaksanakan salat subuh berjamaah, maka hamba Allah tersebut pada hari itu berada di bawah naungan dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di antara di awal pagi hari Rasulullah tatkala beliau salam daripada salat subuh, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ummu Salamah, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ba'da salati subhi hina yusallim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering membacakan setelah beliau melaksanakan salat subuh, setelah beliau salam, di antara zikir yang beliau lantunkan adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut sebagai tuntunan kepada kita umatnya untuk kita ikuti beliau dalam mengawali aktivitas kita sehari-hari dengan tiga hal tersebut. Kenapa jamaah? Karena kekuatan kita, daya upaya kita tidak akan mampu menjalani dan mengarungi kehidupan ini kecuali dengan ada izin dan pertolongan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah Allah jamin masuk surga mengajarkan kepada kita hambanya agar kita berpedoman kepada tiga hal tersebut di awal pagi hari ketika kita ingin meranjak melakukan aktivitas sehari-hari. Yang pertama, sidang jamaah yang dimuliakan Allah Tuhan, aku memohon kepadamu di awal aktivitas hariku untuk engkau berikan kepadaku dalam menjalaninya dengan ilmu. Seorang mukmin sidang jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam bertindak hendaknya diawali dengan ilmu, bukan dengan Kenapa? Karena
dengan adanya ilmu tersebut, khususnya ilmu yang bermanfaat yang akan membawakan jiwa kita, hati kita, raga kita semuanya untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam kita bekerja, dalam kita beraktivitas, dalam menghabiskan umur kita di dalam dunia ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apapun amalannya, apakah aktivitas yang kita lakukan yang berkaitan dengan perintah Allah untuk menjalankan kehidupan kita di dunia ini, harus sesuai dengan ilmu yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuntun kita. Rasulullah tidak meninggalkan sedikit pun cara beraktivitas dalam dunia ini, mulai daripada bangun tidur sampai dengan tidur kembali. Bangun tidur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita, alhamdulillah yang telah menghidupkan aku kembali setelah aku dimatikan. Kemudian waktu kita melaksanakan amal-amal yang lainnya, Rasulullah menganjurkan kita untuk memulainya dengan mengucapkan bismillah. Kullu dzibalin la yubda bi bismillah fahuwa abtar. Semua amalan yang berfaedah tidak dimulai dengan bismillah, maka perbuatan tersebut tidak sempurna. Sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang berkaitan dengan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tidaklah harus dengan kita lakukan tanpa landasan ilmu. Kenapa? Karena aktivitas kita akan Allah Subhanahu wa taala minta pertanggungjawabkan besok di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, semua basara, innal basara was-sam'a wal fuada kullu dzalika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran kamu, penglihatan kamu, dan hati nurani kamu itu besok di hadapan Allah akan diminta pertanggungjawabkan. Maka kalau kita lakukan aktivitas sehari-hari dengan tanpa ilmu, maka Allah akan mempertanggungjawabkannya besok di hadapannya. Apa yang harus kita berikan jawabannya? Apakah kita jawab karena tungku pulan pupul lagenyo, ataupun karena kelompok pulan melakukan seperti itu? Allah akan meminta pertanggungjawaban daripada kita semua aktivitasnya. Makanya Rasulullah SAW memohon kepada Allah supaya Allah memberikan tingkah laku aktivitas yang beliau lakukan sehari-hari dengan berlandaskan ilmu. Artinya bersadar di awate tapubut dalam dunianya, bukan hanya asal setelah kita melakukannya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, Rasulullah juga memohon kepada Allah dengan adanya ilmu yang bermanfaat, warizqan thayyiba. Ya Allah, ya Tuhanku, juga berikanlah kepadaku rizki yang baik lagi halal. Jamaah yang dimuliakan Allah, kenapa Rasulullah SAW selalu di pagi harinya mendoakan ini? Karena beliau juga sadar, di samping beliau sebagai nabi, beliau juga sebagai manusia dan sebagai tuntunan kepada kita umatnya, agar dalam mencari rizki mempertimbangkan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, carilah rizki daripada apa yang telah Allah berikan di atas permukaan bumi ini untuk manusia semuanya, rizki yang halal, yang baik, dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita sebagai manusia harus menjunjung tinggi kaidah yang telah Allah perintahkan kepada kita, yaitu Al-Qur'anul Karim selalu di atas pundak kita untuk kita renungkan dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila
rizki kita dapatkan yang halal, maka otomatis yang ketiga pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan wa amalan mutaqabbala. Dengan ada rizki yang halal dan baik itu, wahai Allah, juga amal yang aku lakukan mulai dari pagi hari sampai dengan pagi hari besoknya lagi, engkau terima wahai Allah subhanahu wa ta'ala. Sedang jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, para ulama menyebutkan di antara syarat Allah akan menerima amal tersebut ada dua. Yang pertama, harus ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Harus kita pelajari apa itu ikhlas, supaya amalan yang kita lakukan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena hana mangat ikalan le melinte, bukan hana mangat ikalan le gure, bukan hana mangat ikalan le urang lingka dan sebagainya, tetapi apa yang kita lakukan murni karena mengharapkan pahala dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Syarat yang kedua, harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amal yang saleh, amal yang ikhlas karena Allah, tapi kita tidak melakukannya sesuai dengan apa yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah juga tidak akan menerimanya. Sesuai dengan tuntunan Rasulullah tetapi bukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala amal kita lakukan, juga Allah tidak menerima amalan kita. Perhatikanlah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Kahfi. Di akhir surat Kahfi Allah berfirman, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang ada dalam hatinya mengharapkan pertemuan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, maka hendaklah dia melakukan amal yang saleh, ikhlas kepada Allah, wala yusyrik, dan tidaklah dia mensyarikatkan Allah sedikit pun dalam amal salehnya. Jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka apabila tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut di awal hari pagi seperti ini kita lantunkan di mulut dan kita paham dalam pikiran kita dan kita renungkan dalam hati sanubari kita, sehingga apapun yang kita lakukan dalam mengawali dunia ini, mengawali hari yang berbahagia ini dengan ilmu yang bermanfaat, kemudian rizki pun kita dapatkan dengan adanya ilmu itu, rizki yang halal yang baik, akhirnya insya Allah Allah pun akan menerima amal ibadah kita. Besok di hadapan Allah akan Allah tampakkan, inilah hambaku, amal yang engkau lakukan sesuai dengan ilmu, sesuai dengan tuntunan yang telah aku berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena rizki yang halal Allah akan berikan kepada semua hamba Allah yang ingin mencarinya sesuai dengan tuntunan yang Allah dan Rasulnya berikan. Jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita di pagi yang berbahagia ini dapat mencari sesuatu yang akan kita gunakan untuk makan dan minum sesuai dengan ilmu yang telah Allah berikan, sehingga amal pun yang kita lakukan tidak sia-sia, Allah akan terimanya. Semoga ini menjadi renungan kita di pagi yang berbahagia ini. Aku liqauli hadza subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.